juta. SPP doang. SPP? BOP Pak. BOP berapa? BOP 3 32. juta lah. Iya. Jadi saya mungkin murah kalau nggak mau jadi guru juga. Ya, boleh. Salam. Jadi Pak, nama saya Ega Kadi dan rekan saya ada Dua Tiani Putri dan ada juga Nabila Nasbah. Di sini kami izin sedikit bertanya-tanya terkait profesi Bapak sebagai kepala sekolah di SMA ini Pak. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena mengizinkan kami untuk observasi Pak. Jadi langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa sih masalah utama yang pernah Bapak hadapi di sekolah yang mendorong dilakukannya sebuah perubahan Pak di sekolah? Belum. Baru buka masalah yang mendorong ya. Jadi kalau kita ukuran sekolah, masalah itu banyak. Sekolah kan ada 2 kategori, ada sekolah menengah ke atas secara ekonomi dan sekolah yang ke bawah. Tidak apa? Nilainya masuk nilai sekolah ya menengah ke bawah. Jadi kalau ditanya masalah banyak. Kalau kita mau masuk sekolah menengah ke atas secara ekonomi itu masalahnya bukan hal ekonomi. Tapi kalau kita nih masalah besarlah banyak dari orang tua siswa yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Dan banyak juga yang sudah masuk sekolah kita dan membayar uang sekolah tuh banyak yang tertunda. Itu masalah utamanya. Sehingga ketika masalahnya pembiayaan itu dampaknya ke anak. Apa namanya anak jadi nggak bisa belajar secara fokus. Karena dia mikirin uang sekolahnya belum terbayarkan. Jadi kalau pendidikan yang baik adalah peserta didik terus fokus nggak mikirin biaya. Kalau kita sama lah mahasiswa kan, kita mau ujian nih, tapi kita belum bayaran kan kita jadi nggak bisa belajar jadi karena kita mikirin itu. Nah, itu masalah utama yang terjadi kita. Nah, jadi kita hampir seluruh sekolah yang orientasi ekonominya itu menengah ke bawah kayak kita. Ya. Langkah-langkah strategis apa Pak yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Langkah strategis yang pertama, sekolah kita adalah sekolah swasta satu-satunya yang memberikan beasiswa gratis M aja untuk anak yatim dan duafa, gratis, nggak pungut biaya serupiah pun dari mulai masuk sampai lulus nggak dipungut biaya sepeser pun. Sekolah kita, Pak, gimana kalau yang bukan yatim duafa? Sekolah kita memberikan bantuan beasiswa pendidikan sampai 75%. Jadi orang tua yang mempunyai kesulitan ekonomi. Itu langkah-langkah yang bisa membantu masyarakat supaya anaknya bisa bersekolah. Karena sekarang banyak anak yang tidak bisa bersekolah karena hal kaitan biaya. Kita sekolah swasta mungkin satu-satunya dan kita nggak ada yang namanya sumbangan. Itu pure kita pakai dari biaya sekolah. Tapi selain uang ke sekolah Pak, ada nggak pihak guru, siswa atau orang tua atau pihak eksternal yang dilibatkan dalam pelaksanaan strategi tersebut? Nah, jadi kita ada beberapa guru yang kajian pendidikan. Di sini ada 90-an yatim duafa. Jadi ketika guru gajian nih saya bayar 1 anak, ada yang bayarin 2 anak, ada yang bayarin nggak sampai 1 full gitu kan. Ada juga dari para alumni gitu. Ada juga yang bekas dulu mantan yang bekerja di sini terus diterima jadi pegawai negeri, terus dia tiap bulan masih menyumbangkan dananya gitu untuk bantu saudara-saudara mereka yang kurang mampu. Jadi kalau secara rutin nggak ada yang bantu kita, ya paling bantu terus para alumni kita. Kalau donatur pada nggak donatur dari pusat dari luar dari perusahaan atau dari mana pun nggak ada. Padahal kita ini hampir perusahaannya dari Hamka. Tapi Hamka sendiri nggak memberikan perhatian, nggak memberikan dampak kepada masyarakat. Memang iya. Kalau belum bayar nggak bisa ujian ya. Nggak bisa. Jadi
kadang-kadang lembaga pendidikan Islam itu malah toleransinya itu tidak sebesar lembaga pendidikan umum. Kita tidak perlu beragam, tapi kita memberikan bantuan kepada masyarakat. Dengan sekolah yang kecil kita bisa melakukan, tapi ada lembaga yang lebih besar, lembaga Islam, tapi malah toleransinya pembiayaan pendidikan malah kadang-kadang nggak ada. Setelah Bapak melakukan strategi tersebut, ada nggak Pak perubahan yang signifikan terhadap siswa tersebut ya? Ya kalau perubahan yang pasti anak bisa sekolah dengan tenang, karena prestasi belajar itu bisa tercapai kalau tidak ada gangguan-gangguan eksternal. Apa gangguan itu kan dia belum bayar, dia nggak punya ongkos, dia nggak punya pakaian. Anak pintar tapi nggak ada biaya, nggak punya ongkos, maka kepintaran juga jadi percuma. Paling enggak walaupun kita nggak bisa memberikan 100%, kita bisa mengingatkan. Jadi anak yatim duafa gratis ini. Nah banyak sekolah-sekolah kita kan di sekolah contohnya di sekolah lainnya ya, ada yatim duafa itu dikenakan SPP, bayar itu sama dengan yang umum yang punya ibu bapak. Ya termasuk di kampus kita. Kampus kita kan nggak mengenal, di bapaknya nggak ada, ibunya pokoknya bayar sekian nggak ada tambahan. Pokoknya itu pasti lu kuliah sih, dia tahu percis itu. Kalau sekarang sih udah enaknya kampus angka dulu kok di zaman saya belum ada tuh gedung yang depan tuh, itu dulu masih pabrik, terus gedungnya masih jelek, sekarang maju. Tapi saking majunya malah jumlah mahasiswanya itu harus dievaluasi, ada masalah. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang guru itu sekarang bukan pilihan, kuliahnya mahal tapi dulu jadi guru di daerahnya makanya kampus-kampus keguruan sepi, masih kuliah mahal tapi maka kok masih banyak jadi guru. Yang jadi guru itu bukan karena itu pandai, nanti kan kalian siswa nggak semua jadi guru nanti. Yang tidak kuat dengan cobaan, dengan keadaan, dengan godaan dunia kayak gaji kecil, mereka akan pindah. Walaupun di fakultas keguruan dia pindah ke perusahaan, dia pindah ke peran. Nah, yang jadi guru adalah panggilan Allah. Karena memang jadi guru itu bukan hanya uang, nanti niat, sabar. Oke. Menurut Bapak, apa aja faktor yang paling mendukung untuk keberhasilan praktik Bapak? Mendukung praktek faktor yang paling mendukung untuk keberhasilan strategi Bapak tadi. Orangnya harus jujur. Terus kita yang dipilih Allah menjadi pimpinan sekolah, yang kelak kita jadi guru, kita punya hati, kita punya niat mau membantu orang. Karena jangan sampai nih jabatan kita, terus kita ijazah kita digunakan untuk mencari uang tapi lupa membantu orang. Faktornya ada di kita, jujur dan dekat dengan agama. Berapa banyak orang yang pendidikan tinggi tapi agamanya rendah. Kalau kita sukses, pintar tapi kita punya ilmu agama yang seimbang, yang balance, insya Allah kita mampu kok berbagi, kita mampu kok. Contoh yang simpel gitu, rakyat kita ada 270 juta orang, yang muslim taruhlah 250 juta taruhlah ya. Kalau satu orang muslim ada kok Rp1.000 ya sehari, 1.000 deh, 500 perak ya sehari, tapi tiap hari 500 perak kali 250 juta ada berapa? Banyak, kali 30 hari, kali 1 tahun, kira-kira ada pengangguran nggak? Kira-kira ada orang miskin ya? Nggak. Kenapa kita masih banyak orang susah, banyak orang nggak bersekolah, banyak orang nggak ini? Karena kita sebagai orang Islam pun kita nggak menjalankan syariat agama dengan baik. Makanya kan dimulai dari kita. Kalau mau jadi hebat kita harus ada konten usaha. Tapi semua orang Islam nih 100 juta aja lah, sehari 1.000, sehari 1 miliar, sebulan 3 bulan 30 miliar, setahun apa tuh? Ya kan 300 berarti 35 kali 10 lah, 300 miliar satu tahun. Kira-kira ada nggak pengangguran? Nggak ada gitu. Dengan uang itu bisa dibuat lapangan pekerjaan yang layak gitu kan. Masalahnya kita pun masuk kita tidak bisa takut walaupun cuma 500 perak sehari, bener ya? Iya, karena sayang kalau kita menjalani itu. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa sekolah
sekolah pun nanti kayak di negara Sudan itu negara miskin, tapi kenapa sekolah itu gratis? Karena sekarang orang banyak sedekah. Kita kalian bayar kuliah aja mahal, hampir 7 juta. Jadi semua apa ya, program, semua kegiatan bisa berhasil dimulai dari kita sendiri. Kita jangan orang kita jujur, kita harus dekat dengan agama, bisa takut ya. Kalau semua orang sedekah ini maksudnya, saya pikir kamu ngasih uang 500 perak sehari, berkurang nggak uangnya? Ya nggak ada artinya. Di permen juga cuma 1 gitu. Tapi kalau semua orang ngasih 500 perak tiap hari rutin gitu, ya ada orang yang sekolah, nggak ada orang yang susah, nggak ada fakir miskin, semua hidup sejahtera. Kenapa selama terjadi? Karena orang Islam ini tidak mau ajarkan syariat agama dengan baik. Pak, kita harus gimana? Dimulai dari kalian yang mahasiswa. Kalau sekolah ini bisa, kenapa keluarga nggak bisa? Kenapa kalian nggak bisa? Maksud saya, nanti ke depan rumus agama dimulai dari kita. Kita bisa proses Untuk selama proses menjalani strategi ini ada nggak Pak tantangan atau hambatan dan gimana cara mengatasinya? Kalau tantangan itu nafsu kita, kadang-kadang kita kan membantu orang itu banyak bisikan kan, lo aja masih kurang pakai bantu orang gitu kan. Jadi semua kembali pada kita, pada hati kita yang sebenarnya itu jangan jauh dari agama. Terus tantangannya kadang-kadang kita membantu orang tuh ngeliat orang, oh dia mau orang Kristen, orang jangan mau agamanya Islam, Buddha, Kristen, kita niat bantu sedekah satu aja, lu nggak ngeliat siapa yang kita bantu, tapi niat kita yang terjadi. Kita membantu orang, oh jangan Pak, dia mau orang Kristen, jangan, kita bantu, kalau susah kita bantu, dia orang Buddha kita bantu, lu nggak ngeliat siapa yang dibantu, tapi niat kita yang terjadi. Jadi semua tantangan ada di sini, semua ini permasalahan hidup kita, kamu kuliah, kamu kerja, kita mimpin sekolah, kita mimpin departemen, kita mimpin kampus, kita jadi dekan, kita jadi dosen, semua tantangan di hidup kita. Yang sulit itu bukan mengalahkan tantangan luar, tapi mengalahkan diri sendiri gitu. Kita mau kan nih berbagi, kita mau nggak ngebantu orang? Oh Pak, dia mah pernah ini saya, pernah misalnya saya bantu. Semua itu melawan diri sendiri, musuh balik kita itu sendiri. Ya, jadi kembali semua tuh kamu udah jadi sarjana nanti sendiri. Nanti sarjana itu susah bukan apa, nanti puncaknya itu nanti punya sidang skripsi ya. Nanti kan nggak saya dulu dia 3 dosen. Kita dengan dosen ngalangin rasa takut di diri kita sendiri itu sudah. Kalau materi kamu belajar matematik pasti dipaham lah, tapi menghadapi orang itu yang menghadapi ketakutan itu yang belum tentu terjadi, kita udah bikin yang enggak itu sulit. Siapa musuh kita? Diri kita sendiri, mengalahkan rasa ego, mengalahkan rasa takut kita, merasakan sebuah prestasi kembali pada kitanya. Makanya ketika kita jadi sarjana, banyak orang yang kuliah di fakultas kedokteran jadi guru tapi nggak ngajar. Banyak juga yang setelah jadi guru itu niatnya tuh nggak pengen jadi guru, tapi karena nggak ada terpaksa daripada saya nggak kerja. Kalau kita mau berhasil, niatin kita ibadah buat jadi guru. Kalau kita udah bagus, dia hebat, kita kan bisa memberikan apa sih ilmu kita kepada anak didik kita. Jadi anak didik kita itu pintar tidak pintar, bodoh tidak bodoh, baik tidak baik itu tergantung gurunya. Ya, kalau gurunya baik, misalnya anak yang baik. Tapi kalau guru ngajar asal-asalan, pasti gurunya anak pasti asal-asalan. Jadi kembali ke belakang. Sama, tanya sama kayak tadi kok itu. Terus apa pesan atau saran Bapak pada Bapak sekolah apa pesan atau saran Bapak kepada kepala sekolah lain yang ingin menyusun dan menerapkan taktik atau strategi di sekolah ini kepada sekolahnya masing-masing Pak? Saran? Iya, saran dan pesan.
rasanya banyak, kita sebagai manusia banyak melek lah, banyak melihat keadaan masyarakat, banyak masyarakat yang susah, buat para soal lain, jangan orientasi itu uang, terus uang, kita kerja untuk uang aja, lihat ke masyarakat. Banyak orang nggak sekolah, apalagi zaman covid kan banyak orang nggak sekolah, banyak orang bermigran, itu siapa yang mau membiayai sekolah mereka? Orang ke sekolah itu sekolah kecil, aja nggak? 40% orang Muhammadiyah semua itu Pak Dodi orang Muhammadiyah. Jadi kadang-kadang kembali kepada diri kita sendiri. Makanya pesan cari diri sendiri dekat dengan agama. Itu dekat dengan agama dan menjadi agama. Karena masih punya orang tua lengkap kan? Kunci sukses kita, kemudian kita itu jangan jadi orang tua. Makanya kalau orang tua itu kan kunci hidup. Kalau itu ya, kalau agama Islam bilang kalau kita mau kaya senangin bapak kita. Kita mau kaya harta, karir yang bagus, terus kuliah jadi sarjana hebat, mau dapat ini, senangin bapak kita. Tapi kalau kita masuk surga senangin ibu kita. Jadi kuncinya tuh ada di situ semua. Ini intinya dari semua pertanyaan adanya di sendiri. Kalau mau sukses mau perbaiki diri kita sendiri, mau bantu orang semua ada di sini. Jadi kalian lakukan jadi latihan lah. Semester berapa? Semester 4. Oh masih jauh ya, 2 tahun lagi lah ya. Dan kita sukses dan selesai satu buat kalian. Kalau didik jadi guru ya jadi guru sama nih. Saya tukang kue. Saya mau bikin kue apa sih, kue cucur. Ini bikin adonnya adon kue cucur ya. Tapi begitu menjadi cucur saya tiba-tiba harus merubah adonan cucur jadi kue bolu. Kira-kira jadi nggak? Kamu dicetak jadi guru kan, kamu akan berhasil sukses ketika kamu jadi guru. Aku nanti kamu pindah ke perusahaan, ke bank, nggak akan sukses. Kenapa? Karena cetakan kamu jadi guru. Ya, jadi lahirlah sesuai dengan cetakan kita. Jadi jadi guru yang sabar, dan sabar. Gak usah takut gajinya kecil tapi hidupnya besar. Daripada uangnya banyak tapi nggak berkah. Kalau gaji kecil berkah, apalagi di swasta. Saya di sini dari saya kuliah semester PPL tuh 6 sampai hari ini. Sabar sampai sekarang udah hampir 21 tahun dari saya kuliah sampai sekarang. Ya, masih bertahan, teman-teman saya udah jadi sukses di bank, ada di besar, saya tuh sih. Kalau di guru tuh tidak. Makanya sabar, ada keberkahan. Nanti gimana? Nanti ngasih sendiri keberkahan dulu, nanti ngerasain sendiri. Ya. Lagi? Pak. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab semua pertanyaan Pak. Dan terima kasih juga sekali lagi telah memberikan izin kami untuk observasi di sini. Datang aja kalau selama buat adik kelas. Kamu kan di kelas saya nih, alma mater saya. Saya bantu. Tapi kalau enggak, dia bilang saya nggak bantu karena saya nggak mau hadiah. Satu jaket yang mau pakai hari ini saya pakai juga dulu. Kalau lagi demo dulu, terus ada jaket merah kan tuh. Iya. Mas apa sih jaket IMM gitu kan. Saya kan dulu aktif juga di koperasi, saya di BEM juga. Tapi kan tuh zaman jadul gitu. Sekarang kalau lihat begini inget memori lagi nih. Saya pernah kuliah juga di UMK dan masa-masa mahasiswa tuh masa yang paling begini. Banyak ikut organisasi. Apalagi kalau ada pelonco-peloncoan apa tuh mahasiswa baru, wah saya pun paling pertama tuh ikut, ayo kita bawa ke Sukabumi kan. Maka favorit ke Sukabumi dari dulu. Nggak tahu sekarang di rumah. Sekarang di puncak. Terus Sukabumi bakti sosial dulu. Di LKTD-nya dulu di Sukabumi sekali bakti sosial. Kita bangun apa sih jalan, kita bangun sanitasi masyarakat di Sukabumi dulu. Begitu semua. Ya mudah-mudahan sukses jadi guru bertahan. Ayo jadi pengganti kita di sini. Ini tadi Bu Nina wakil kurikulum itu UMK. Saya UMK, banyak UMK penting yang cuman UMK sendiri nggak mau melirik kita, sekolah kita kan mau sekolah kecil. Dimanapun kita ditempatkan, jadi mau di
negeri, mau di sekolah yang bagus, gede, mau sekolah kecil, jangan ya. Kan niat kita kan nilai taala, mencerdaskan anak bangsa. Dan jadi kalau dia jangan pernah memilih, kalau jadi gue jangan pernah memilih ditempatkan di mana. Jalannya tugas kita. Oke? Baik, terima kasih Pak. Sukses, salam, mudah-mudahan cepat jadi sarjana. Amin. Jadi pertama, sholat yang salawat dan sholat duha. Oh, insya Allah kita tercapai. Kita sertifikasi, sertifikasi. Ya, oke, sip. Sukses buat kalian. Terus butuh apa lagi? Cukup surat. Oh, dokumentasi Pak. Surat ini, Dokumentasi. surat apa? Surat telah melakukan observasi gitu.